Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, yang mana akan menjelaskan tentang pasal sholat berjamaah di dalam kitab Fathul Mu'in. Kitabnya kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariyat tahji pasal fi sholatil jamaati dina martelakan sholat berjamaah. Wasurinat sarang disyariatkan itu jamaah bil madinati di kota Madinah. Wa aqallu ari bangsa alitna berjamaah imamun eta ayana imam wa makmum sareng makmum. Wa hiya sareng ari itu berjamaah fil jum'ati hana tetap dina salat berjamaah. Tsumma fi subhiha satarasna dina subuhna Jumat. Tsumma subhi salajengna dina salat subuh, tsumma al-isya'i salajengna dina salat isya', tsumma al-asyri salajengna dina salat asar, tsumma al-dhuhri salajengna dina salat zuhur, tsumma al-maghribi salajengna dina salat maghrib. Afdalu eta anu utama. Sholatul jamaah di hari sholat berjamaah. Afdalu eta langkung sholatul jamaah di hari sholat berjamaah fi ada dina waktu ada maktubatin eta anu wajib itu ada la Jum'ata henteu dina sholat Jumat. Sunnatun muakkadatun anu mana hukumna sunnatun muakkadatun. Sunnatun sunnat muakkadatun anu dikukuhkeun itu sunnat. Lil khabari karena ayana hadis al muttafaqi alaihi riwayat muttafaqun alaih sholatul jamaati afdalun min sholatil fardhi bisab'i wa 20 darajatan. Sholatul jamaati ari sholat berjamaah afdalu eta lebih utama min sholatil fardhi tibatan sholat nyalira atau munfarid bisab'i wa 20 kalawan 27 nawanana darajatan darajat. Wal afdaliyatu sareng ari kautamian tadi eta ngadorong itu afdaliyah anu biyata kana pasunahan faqat hal naungkul wa hikmatu sab'i wal 20 sareng ari hikmahna 27 anna fiha sayatosna eta tetep dina itu hikmatu sab'i wal 20 fawaidun ari pirang-pirang faidah tazidu nu nabiyan itu fawaid ala sholatil fardhi netepan atas luhur salat munfarid binahwi dzalika kusantoku saumpamana itu malkur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pasal tentang sholat berjamaah, yang mana sholat berjamaah itu disyariatkan ketika Kanjeng Nabi beserta sahabat berada di Madinah. Kenapa? Karena tidak dilakukan di Mekah itu liqahri sahabati, karena keterpaksaannya para sahabat biha terhadap sholat berjamaah. Wa fil mubni manasuhu maka Rasulullah alaihi wasallam mendatama qaumihi bi Makkah salasa asyrata sanatan yusolli bi ghairi jama'ah. Dan dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdiam diri di kota Makkah selama 13 tahun melaksanakan sholat, namun sholatnya tidak secara berjamaah. Begitu pula para sahabat, karena sahabat radhiyallahu anhum kanu maqburina yusalluna fi buyutihim. Dilakukan juga oleh para sahabat yang namanya sholat mereka tidak berjamaah melainkan sholat di rumah mereka masing-masing, sehingga terjadilah yang namanya hijrah, yang mana hijrah tersebut ke kota Madinah, dan di sanalah diadakan atau dilaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Wa wadaba 'alaiha wa aqadal ijma'u 'alaiha, sehingga continue melakukannya, terus-menerus melakukan sholat berjamaah, dan disitulah terjadi yang namanya kesepakatan untuk mewajibkan yang namanya disyariatkan yang namanya sholat berjamaah, yang mana hukumnya sholat berjamaah yaitu fardu kifayah, yang mana kita sudah tahu diantaranya sholat berjamaah di dalam sholat Jumat, sholat subuhnya Jumat, dan sholat 5 waktu yang diwajibkan, yang mana di sini wa aqalluha sareng bangsa etikna Jumat. Jadi sholat berjamaah wa aqalla sareng bangsa alitna berjamaah. Jadi di dalam berjamaah itu yang terpenting adanya imam dan makmum sudah menjadikan yang namanya itu sholat berjamaah. Baik itu makmumnya anaknya ataupun makmumnya itu istrinya, begitupun abid atau amatnya atau pembantunya, itu sudah menjadikan itu sholat berjamaah. Walaupun beda di dalam kaidah ilmu nahwu bahwasanya yang namanya jamaah itu lebih dari 2. Dan di sini dijelaskan bahwasanya sholat Jumat beda, yang mana sholat Jumat hukumnya sunnat muakkad. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu 27 derajat, dan sebaliknya, dan sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya 25 derajat yang namanya keutamaan sholat berjamaah.
Nah, terusnya wal afdaliyatu taqtadi an-nubiyata. Yang namanya kefadalan atau fadilah itu lebih mendorong kepada sebuah pesunahan, ya, pesunahan. Jadi yang namanya fadilah atau fadail itu lebihnya ke suatu sunnah, suatu pesunahan Kanjeng Nabi. Seterusnya wa hikmatu sabti wal ishrina, dan banyak hikmah 27 di dalam sholat berjamaah, yang mana disitulah terdapat berbagai faidah, keutamaan yang melebihi daripada sholat munfarid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suri'at, yang mana suri'at kalimahnya ialah kalimah fi'il, yang mana bagian kalimah fi'il ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Suri'at kira-kiranya pasti kita tahu bahwasanya suri'at kalimahnya fi'il madi, yang mana fi'il madi menunjukkan terhadap zaman yang sudah terlewati. Kita tahu berbagai fi'il ada 3, af'aluhum salah satu fil waqi madin wa fi'il amri wal mudhari. Af'aluhum salah satu rabi'u madin wa fi'il amri wal mudhari. Yang mana suri'at kalimah fi'il, yang mana fi'ilnya dimajhulkan, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di mana-mana ada fi'il madi, yang mana fi'il madi atau fi'il tersebut dimajhulkan, maka di situ selanjutnya ada tarkib naibul fa'il, yang mana naibul fa'il wa wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu marfu'ul madhkuru ma'ahu lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak dijelaskan maf'ulnya dari fa'il tersebut karena tidak membutuhkan lagi yang namanya maf'ul bih. Kita juga tahu bahwasanya suri'at di sini kalimahnya fi'il, yang mana fi'il madi itu mabninya mabni fathah, fal madi maftuhul akhiri abadan. Dan mabni fathahnya fi'il madi itu kita juga tahu bahwanya ada yang dhahirah dan ada yang muqaddarah. Kira-kiranya suri'at dhahirah, yang mana dhahirah berarti tidak dimasuki yang namanya wawu jamak dan juga dhamir mutaharrik marfu, yang mana ada 4 ruku, di antaranya ini mufradah, muannasah, ghaibah. Mufradah, muannasah, ghaibah. Takdirnya hiya, yang mana kita juga bisa membuat yang namanya naibul fa'il dari domir, isim domir. Nah, disinilah isim domir, yang mana isim domirnya domir muttasil, muttasilnya domir mustatir, domir muttasil mustakir, mustatirnya jawaz, takdirnya hiya. Selanjutnya itu lafadz bil madinati. Kita tahu bahwasanya ini bab haraf jar, yang mana haraf jar di dalam kitab Jurumiyah ada 9, dan huruful khafdi wahiyya, dan ada 9, dan di dalam kitab Alfiyah ada 20, yang mana jar ba haraf jar dan majrurnya yaitu madinati, yang mana haraf jarnya di sini haraf jar asliyah, yang mana asliyah itu membutuhkan yang namanya muta'alaq, dan muta'alaqnya yaitu kalimah fi'il dan juga sifat fi'il. Jadi muta'alaqnya yaitu lafadz suri'at. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.